kajian Tahdzibul Akhlak. Tahdzibul Akhlak yang memelihara dan menumbuhkan al-akhlakul karimah, di mana al-akhlakul karimah itu adalah akhir muara dari adab Islami, dari ajaran Islam yang ditanamkan dan ditumbuhkan di dalam hati, ya, berbuah atau menyebuah muara akhir dari hal tersebut adalah al-akhlakul karimah, di mana al-akhlakul karimah itulah pintu surga. Dan hal penting ya untuk bisa mencapai hal tersebut adalah membersihkan hati, di mana hati itu tempat menanamkan dan menumbuhkan ajaran Islam. Nah, supaya ajaran Islam Al-Quran ya bisa ditanamkan ya, dan tumbuh dengan subur hingga berbuah, al-akhlakul karimah itu harus dibersihkan dari segala penyakit hati. Itu yang ya, penyakit hati itu yang akan mengganggu bahkan merusak ya ajaran Islam yang ditanamkan di dalam hati, ya, sehingga harus benar-benar bersih ya, tidak boleh itu ada satupun penyakit hatinya di dalam hati. Nah, masih penyakit hati nomor 13, yaitu hasud. Masih cukup panjang ya pembahasannya. Nah, di mana ini akan selalu ya saya ulang-ulang gitu ya. Hasud itu adalah tamanni zawali nikmatillahi an ahadin, memiliki keinginan kenikmatan yang dimiliki orang lain itu rusak, hancur, bahkan hilang. Indikasinya yang demikian itu adalah merasa tidak enak ketika melihat orang lain mendapatkan kenikmatan. Nah, itu indikasi awal itunya untuk mendetek memeriksa gitu, melihat apakah di dalam diri kita itu ada hasud atau tidak. Nah, indikasi awalnya adalah dalam diri kita itu ada perasaan tidak enak ketika melihat orang lain mendapatkan kenikmatan atau mendapatkan rezeki. Atau makna kedua, hasud, makna yang kedua adalah di dalam hati kita punya keinginan supaya orang lain jangan mendapatkan kenikmatan. Ulah batur. Nah, yang demikian gitu ya, yang namanya hasud itu adalah menginginkan kenikmatan yang dimiliki orang lain itu rusak, hancur, bahkan hilang. Atau kalau kepada yang belum mendapatkan kenikmatan, menginginkan orang lain itu tidak mendapatkan kenikmatan. Nah, yang demikian itulah ya, yang namanya hasud. Nah, masih tentang ghawailul hasad, bahaya
bencana, malapetaka, celakanya hasut. Yang kemarin baru berapa? 5 ya. Yang kelima adalah yang terakhir kemarin, yang kelima al-ifdha'u ila idraril ghair. Itu ada rasa hasut yang di dalam hati, penyakit hati hasut yang di dalam hati itu akan mendorong, membawa gitulah, mendorong untuk mencelakakan orang lain. Karena padahal ya yang awal tadinya, yang awal indikasi atau ya untuk mendeteksi itu adanya hasut itu adalah perasaan nggak enak ketika melihat orang lain mendapatkan kenikmatan. Nah, kalau perasaan nggak enak itu terus gitu ya ada, jadi benar-benar ada hasut itu di dalam dirinya. Nah, diantaranya akan ini nih bahayanya yang kelima, maka hal tersebut akan mendorong untuk mencelakakan orang yang dihasudinya itu. Karena seperti yang dulu gitu ya, seperti yang dulu terjadi antara yaitu iblis kepada Adam alaihissalam, ya, iblis kepada Nabi Adam, kemudian Abu Lahab kepada Rasulullah SAW. Apa sih salah Nabi Adam kepada iblis? Apa sih kesalahan Rasulullah kepada Abu Lahab? Kan nggak ada. Tapi karena hasut, inilah yang rasa hasutnya itu ya. Karena ada rasa hasut, maka berlanjutlah ke rasa benci. Sedemikian besarnya kebencian iblis kepada Nabi Adam, padahal kan gak punya salah apa-apa. Sedemikian besarnya kebencian Abu Lahab kepada Rasulullah SAW, padahal kan Rasulullah nggak salah apa-apa kepada Abu Lahab. Nah, dari yang tadinya perasaan nggak enak gitu, perasaan nggak enak, kemudian berlanjut menjadi rasa benci. Nah, ini kalau sudah demikian, maka al-ifdha'u ila idraril ghair, hal itu akan mendorong iblis ini, bahkan dia sampai nekat, benar-benar nekat gitu ya. Iblis itu diancam dengan neraka, dia mengatakan biar aku masuk neraka asal ya aku bisa mencelakakan Nabi Adam alaihissalam. Ya sampai sedemikian besarnya gitu ya, sampai seperti itu katakanlah. Ya sampai seperti itu iblis kepada Nabi Adam. Awalnya dari hasud, yang kemudian rasa hasutnya itu membawanya kepada kebencian yang begitu besar. Abu Lahab kepada Rasulullah sama, kebenciannya sedemikian besar, maka ya kenalah gitu ya oleh nih bahaya kecelakaan malapetaka ini nih bagi iblis, bagi Abu Lahab ini kan malapetaka bagi mereka sebetulnya. Yaitu teruslah iblis sampai mati. Kalau iblis belum mati, sampai akhir hayatnya iblis sudah bertekad untuk demikian. Karena iblis itu matinya nanti pada hari kiamat. Abu Lahab sampai mati dia bertekad untuk mencelakakan Rasulullah SAW, bahkan ya berusaha untuk membunuhnya. Nah, ini yang kemarin nih ya, yang kelima. Rasa hasut itu akan menyeret lah gitunya, mendorong atau menyeretnya untuk menjadi seperti itu. Ya, orang yang di dalam hatinya itu tertanam kebencian, selalu ingin mencelakakan orang lain. Ini kan sangat jauh gitu ya. Ini sangat jauh, sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Islam.
Padahal ini pelakunya orang Islam. Tak ajaran Islamnya ada di dalam hati, tapi kan penyakit hatinya tidak dibersihkan. Jadi ajaran Islamnya itu kalah gitulahnya oleh penyakit hati yang sama-sama ada di dalam hati. Malah ajaran Islamnya yang kalah. Rasa atau hasut ini yang kemudian muncul menjadi amal, bukannya yang berdasarkan ajaran Islam yang muncul menjadi amal. Nah, semestinya menurut ajaran Islam, katakanlahnya banyak ini ya, bahwa apa namanya, seorang muslim dengan mukmin lainnya, dengan muslim lainnya itu ibarat satu jasad. Satu bagian merasa sakit, maka akan bagian-bagian tubuh yang lainnya akan ikut merasakannya. Artinya kan ini menggambarkan kaitan apa namanya, rasa persaudaraan, kaitan emosional, atau sebuah sebutannya di antara sesama muslim. Rasa persaudaraannya itu sangat tinggi, jauh dari saling membenci, apalagi ingin saling mencelakakan. Nah, artinya ini kan ya bertentangan, pasti ini bertentangan, bertolak belakang, berseberangan dengan apa yang diajarkan oleh Islam. Nah, hasutnya ininya yang akan sebutannya mendorong atau menyeret seseorang ini nih punya berkeinginan, atau bahkan bukan hanya keinginan, benar-benar dilakukannya itu berusaha mencelakakan orang lainnya. Tentu ini kan sangatnya bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Islam. Rasulullah SAW menggambarkan mestinya demikian gitu ya. Di antara sesama mukmin, di antara sesama muslim itu ibarat, ada yang Rasulullah menganalogikan ibarat satu jasad, ada yang Rasulullah mengibaratkan seperti sebuah bangunan. Artinya apa namanya, berbeda-beda artinya kan, tapi menjadi satu kesatuan. Nah, kemudian yang berikutnya sekarang, yang keenam nih. Yang keenam, at-ta'abu wal hammu min ghairi faidatin bal ma'awazrin wa maksiatin. Nah, iya mah sebut nanti derita lo, iya mah hakan siapa orang mah, iya mah itu mah derita lo itu mah. Yang keenam adalah, nah artinya akan berada dalam situasi seperti ini nih ya. Di selama hasud itu ada di dalam hati, maka akan berada dalam kondisi orang tersebut ya, dalam kondisi seperti ini. Kelelahan, keletihan, ripuh sorangan mencik orang mah. Nah, selama ada di dalam hati, nah itu kondisinya, situasinya itu dia itu dalam kondisi demikian ya, kelelahan, keletihan, kecapean, min ghairi faidatin, tanpa ada faidah, manfaat, kebaikan sama sekali ya. Yang jelas ini kan keburukan, capek gitu, tapi apa sih manfaat capeknya itu, menghasilkan apa? Ya capeknya itu menghasilkan apa? Bal wazrin wa maksiatin. Sebaliknya, justru sebaliknya. Mestinya lah, iya agak, atau yang ini dulu ya, yang dulu seperti ini nih ya. At-ta'bu wal hamu min ghairi faidatin bal ma'awazrin wa maksiatin. Berada dalam kondisi itu, dirinya itunya ada hasut di dalam dirinya,
Artinya siapapun lah ya yang ada hasut di dalam dirinya, sebetulnya orang itu dalam kondisi lelah, capek, letih, ripuh, min goiri faidatin, tanpa ada hasil, tanpa memberi manfaat apa-apa, bal ma'awazrin wa maksiatin, bahkan sebaliknya dia letih, lelah, letih, lemah, letih, lesu, ripuh, ma'awazrin wa maksiatin, itu justru yang membarenginya dan hasilnya dia ini apa namanya tadinya lemah, letih, lesu, capeknya itu dengan kemaksiatan dan hasilnya adalah dosa. Kalau ini sebetulnya ya soal dosanya. Kalau soal dosanya ini berlaku untuk semua penyakit hati. Kita ulangi lagi lah ya, ulas lagi atau mereview lagi nih penjelasan tentang ini. Kalau amal ini kan amal ini yang disebut amal inilah yang oleh Allah dinilai dan diberi balasan. Itu kan amal, itu kan dari manusia itu kan yang dinilai dan diberi balasan oleh Allah itu adalah amal. Amal itu terbagi menjadi dua sesuai dengan unsur manusia. Ada dua, yaitu ruh dan jasad. Jadi amal itu ada amal ruh, ada amal jasad. Kalau amal jasad, ini pasti tidak akan ada yang lama. Misalnya seseorang sholat, berapa lama orang mengerjakan sholat? Artinya selesai sholat kan berganti lagi dengan amalan yang lain. Jasad itu akan melakukan yang lain. Habis dari amal yang ini berganti lagi dengan amal yang lain. Kalau jasad demikian. Nah kalau amal hati, di antara amal buruknya di antara amal buruk yang dilakukan oleh hati itu adalah menyimpan penyakit hati. Selama di dalam hati itu tersimpan penyakit hati, selama itu jadi dosa. Dan ya kan selama ada, artinya kan selama ada di dalam hati, selama itu menjadi dosa. Sementara hasud ada di dalam hati kan nggak keluar masuk kan. Berhenti dulu, hasud lagi, berhenti dulu, hasud lagi, enggak. Begitu kena oleh hasud, ya teruslah ada di dalam hati, berarti dosanya kan tiap detik. Selama belum dikeluarkan. Jadi ininya apa namanya? Kondisi capek gitu, hasud udah capek lah gitu sebutnya teh, hasud udah capek gitu. Kalau orang ada hasud di dalam dirinya capek, hayo we gitu teh apa namanya rasa kebenciannya, perasaan nggak enaknya, nggak sukanya kepada orang yang dihasudinya itu terus itunya mengganggu pikirannya. Teh capek, kia capek nanti untung teu ngegerebeg ya, ngegerebeg kesurupan. Seperti kalau misalnya apa namanya ya, orang mengayuh sepeda, gitu ya, terus dia mengayuh sepeda berapa lama, pada akhirnya akan capek kan, entah berapa lama lah, pasti akan capek kan akhirnya. Kalau terus dipaksakan, ini kan hanya satu macam gerakan kan, mengayuh sepeda terus gerakannya demikian, capek. Tapi orang yang bekerja dari pagi sampai sore dengan gerakan yang berbeda-beda, gak terasa capek. Sok nggak bose sepeda tisuk lebih ke sore capek mohal. Karena satu gerakannya. Itu tah. Pada akhirnya akan sampai titik jenuh kalau dipaksakan kram. Itu ya akan sampai kepada titik jenuh ya.
pada akhirnya akan si otot itu kram. Nah, pikiran juga sama. Kalau ini ya rasa dari rasa hasut ini kan terus di dalam pikiran di dalam pikiran itu jadi mumet itu karena rasa nggak sukanya, kebenciannya terus ada di sana. Tapi pikiran itu seperti otot terus dipakai mikir nu eta pada akhirnya akan kram. Terus hasilnya apa? Itulah terus hasilnya apa? Nah, iya hasilnya teh selama kondisinya demikian, artinya kan ada hasut di dalam hatinya. Selama penyakit hati ini berlaku umum kan, selama penyakit hati itu ada di dalam hati maka itu adalah dosa. Maksiat kan kalau dosa. Sementara hal itu kalau untuk hasutnya itu akan membuat no tadi letih, lemah, capek, hasut deh capek, kesimpulannya adalah ya orang yang hasut itu berada dalam situasi demikian. Sakadeng kan dibengker lantaran riut itik kunaon jelema teh. Sakabung bengker sigara moon riut sakunaon geuring nanti diubaran ka dokter geus moal cager da penyakit dina hate lain dina sirah. Ya tapi kan jadi itu hanya jadi si pikirannya itu apa mumet, lelah, letih, capek. Ya atabu walhamu min goiri faidatin tanpa menghasilkan, nggak ada manfaatnya sama sekali. Lah mana ada yang seperti ini mendatangkan manfaat. Nah bahkan sebaliknya ya bal ma'a wizrun wa maksiatun, justru itu adalah maksiat, ruginya luar biasa kan, udah capek, lelah, ripuh, riut, mumet, itulah si itu muter, mumet dan sebagainya. Hasilnya apa? Nah, sementara dengan seperti itu adalah dia ini maksiat karena menyimpan hasut di dalam hatinya dan hasilnya adalah dosa. Merasa gitunya itunya cilaka deh kuno kieu mah. Jenggeulna tepan batur nu geunahna. Tepan batur nu geunah namanya karena kan orang lain yang mendapatkan rezekinya, nu menang milikna batur, urang nu rieutna. Halus. Batur nu geunahna urang nu rieutna. Ya disebutnya kayak malah petaka gitu kan, malah petaka bencana nih celaka gitu, ada hasut itu celaka. Nah demikian lahnya etanya yang keenam gitu ya, malah petakanya bencana celaka yang keenam nih model macam-macamnya. Yang keenam dari hasud itu adalah at-ta'bu wal hammu min ghairi faidah, berada dalam kondisi kecapean, kelelahan, ripuh, mumet, riut dan sebagainya, talah anu gitu tanya min ghairi faidah, tanpa mendatangkan manfaat apapun. Bal ma'awizrun wa maksiatun, justru sebaliknya dia dalam kondisi demikian itu, inilah hasilnya, dia itu berada dalam kemaksiatan. Yang barusannya ini sekali lagi lah boleh saya ulangi, maksiatnya, dosanya adalah menyimpan hasut di dalam hati. Kalau hal ini berlaku umumnya untuk semua penyakit hati sama. Berarti dia itu maksiat, berarti dia itu berdosa dengan menyimpan penyakit hati di dalam hatinya. Sementara hasilnya tadi teh jual gareuneu jual bareureum rateul alergi. Jual riut sirahna teh tuluy seueul nyeri beuteung, kunaon sih? Kenapa? Itu diantaranya apa namanya reaksi itu dari jasad gitunya atas ini nih apa yang ada di dalam hatinya demikian. Akhirnya jasad bereaksi demikian. Dah capek atuh untuk mengalempreh teh. Ya capek ngalempreh riut.
ternyata lemah, letih, lesu, tidak bergairah pokoknya mah. Rek diubaran kumaha ge, rek ubaran sirahna dalin didinya. Karena kan harus diobati dari akar permasalahannya, yaitu ada hasut di dalam dirinya. Ya seperti dulu yang dialami oleh Abu Lahab, dah capek jadi Abu Lahab teh hirup teh. Tuh kau Rasulullah ngaringgang, kamana yeuh rek naon? Dulu tutur-tutur oh kacai sugan rek naon. Oh itu naon pirak batu rek kacai riweuh. Tinggal ieu ka mana ka pasar warek naon ye? Oh beli sendal capit. Sih cah. Saribunan naon hirup gitu. Itulah hasud. Capek itu hanya hasud teh capek dan hasilnya adalah dosa. Qala Ibnu Simaki minat tabiin. Nah, ini seorang tabiin ya, artinya ini bukan hadisnya, ini bukan hadis. Atau kalaupun disebut hadis itu ini namanya hadis maktu. Ada apa ya, kalau dari ilmu hadis itu ya, hadis itu dibagi berdasarkan isinya ini katakan siapa kalau dari Allah hadis qudsi kan namanya, kalau dari Nabi hadis nabawi, kalau sahabat hadis mauquf, tabiin masih disebut hadis, untuk perkataan tabiin juga dapat sebutan hadis, tapi harus disebutkan hadis maktu. Kalau hanya mendengar hadis Nabi pasti kesannya. Ya kalau hanya menyebut hadis saja ya, maka ke Nabi itu penyandarannya. Nah ini seorang tabi'in Ibnu Simak mengatakan lam aro zoliman asbaha bil mazlumi minal hasidi nafsada imin wa aklin haimin wa ghammin lazimin. Aku tidak mendapati, ini bagus nih, luar biasa nih tabiin ya, artinya ini bukan nabi, artinya ini bukan sabda nabi, ini seorang tabiin nih. Aku tidak melihat, aku tidak mendapati orang yang zolim tapi jadi sama dengan orang yang dizoliminya. Aku tidak melihat atau mendapati orang yang zolim tapi jadi sama gitunya, serupa sama dengan orang yang dizoliminya, yaitu orang yang hasud. Katakanlah seperti inilah. Kalau kita melihat contohnya Rasulullah dengan Abu Lahab kepada Rasulullah SAW, banyak hal yang dilakukan oleh Abu Lahab karena rasa hasudnya. Misalnya kan menaburkan duri di jalan. Anggaplah Rasulullah teripu berjalan deh karena jadi banyak duri. Ya, jadi ada duri itunya di jalan yang ditaburkan oleh Abu Bakar. Bedalah dengan jalan yang nggak ada durinya, berjalan asalnya biasa. Kalau ada duri kan Rasulullah ini jadi ya bedalah gitunya. Bisa jadi ada yang terinjak dan sebagainya. Karena nah ini dizolimi ya oleh Abu Lahab. Tanggaplah kita katakan demikian. Rasulullah teh jadi ripuh itu lempang kadinya teh karena jalannya ditaburi duri oleh Abu Lahab. Abu Lahabnya sendiri bagaimana? Abu Lahab mereuwih ripuh, nu hasud meleuwih ripuh batan nu dihasudanana. Apa Abu Lahab itu rasa hasudnya itu terpuaskan gitu? Apa rasa hasudnya itu terpuaskan dengan menabur duri? Boro-boro terus malah akan semakin. Apalagi kalau Abu Lahab tahu ternyata Rasulullah itu ternyata tidak celaka, Rasulullah itu selamat.
Rasul itu tidak celakanya karena duri yang ditaburnya. Ternyata Rasulullah itu selamat. Begitu riut ningali gitu teh. Justru kan malah malah bisa jadi yang hasutnya ini ya malah merasa ada tadi bener lah seperti ini. Kalau Rasul itu ripuh tuh dihasudan ku Abu Lahab, Rasul mah kalem weh. Lu ripuh saha? Abu Lahab lu ngahasudanana. Kalau Rasulullah itu berjalan katakannya berjalan apa namanya menjalankan. Kalau Rasulullah SAW itu ya biasa saja menjalankan kehidupan sehari-hari, menjalankan tugas sebagai nabi. Pemikiran Abu Lahab itu Rasulullah itu nggak memikirkan Abu Lahab dalam arti harus bagaimana membalas. Enggak. Karena kan di bab kelima kemarin ya pada yang kelima. Karena yang kelima yang tadi diulas juga sedikit ya. Pada bagian yang kelima yang tadi itu adalah celakanya hasud itu akan mendorong atau menyeret untuk mencelakakan orang lain, sehingga Rasulullah SAW oleh Allah kan diperintahkan qul a'udzu birabbil falak, katakan olehmu Muhammad aku berlindung kepada Tuhannya waktu subuh, itulah terjemah namanya. Yang terakhir adalah wa min syarri hasidin iza hasad, minta perlindungannya itu dari orang yang hasud ketika dia mengamalkan rasa hasudnya. Nah, Rasulullah ini sudah meminta perlindungan kepada Allah dan dilindungi oleh Allah, aman. Rasulullah mah santai jadinya. Ya santai, nyaman atau gitulah nyetara pikiran Abu Lahab. Sementara Abu Lahab kan terus itu berusaha keras untuk mencelakakan, dan nggak pernah celaka karena Abu Lahab Rasulullah. Ya, karena Rasulullah SAW-nya meminta perlindungan kepada Allah dan Allah melindunginya. Angger nu ripuh manu hasud galah kumaha. Ngeundieu yang dihasudinya itu itunya kalau seperti Rasulullah kan gak pernah terpancing untuk balik menjelekan Abu Lahab, balik mencelakakan Abu Lahab, itu Rasulullah gak pernah. Kalau Rasulullah SAW itu dikatakan Abu Lahab mengatakan ke sana kemari, Rasulullah itu pendusta, Rasulullah itu orang gila. Rasulullah nggak pernah berbalik mengatakan nu gelo Abu Lahab, nggak pernah Rasulullah mengatakan demikian. Nggak pernahnya Rasulullah itu mengatakan ya bahwa yang gila itu Abu Lahab. Nggak antap begitu cek Allah teh, mintalah perlindungan kepada Allah. Karena nanti ada di sini juga ada ya di dalam nanti ke depannya bahwa seolah-olah seperti ini, seperti Rasulullah Allah kepada Rasulullah SAW. Geus tong dibales ku maneh orang mah. Biar jangan kamu yang membalas hasudnya Abu Lahab, itu bagian Allah yang memberi balasan. Dengan catatan gitunya Rasulullah SAW-nya lempeng we geus mailah maneh mangalaksanakeun tugas urang cik Allah teh. Abu Lahab bukan bagian saya. Benar dikakesakpan oleh Allah. Gak pernah Rasulullah itu balik seperti melakukan apa kepada Abu Lahab. Nah, kembali ke sini nih ya, Ibnu Simak nih mengatakan lam aro zoliman asbaha bil mazlum. Aku tidak pernah melihat orang yang berbuat zolim jadi sama atau sama dengan orang yang dizoliminya daripada orang yang hasud. Aneh yang dizoliminya itu ripuh, tanu ngazolim lagi ripuh, sarua ripuh, pokoknya mah aneh lah gitunya. Kalau yang dizoliminya celaka, yang membuat yang menzoliminya itu juga celaka. Lam aro zoliman asbaha bil mazlum minal hasid. Aku tidak melihat orang yang berbuat zolim itu sama dengan orang yang dizoliminya daripada orang yang hasud. Ya nafsin zaimin, yaitu ya memiliki itu diri yang ya tadi lah di awal tadinya yang mumet, riut, capek dan sebagainya,
wa aqlin haimin. Nah ini pikiran yang keganggu pikiran nanti lah itunya. Wa aqlin haimin wa ghammin lazimin. Nah, dirinya jiwanya, hatinya, ruhnya lelah, kemudian akalnya juga capek, wa ghammin lazimin, dan kemurungan yang tiada henti. Gak ada orang yang hasut ceria, gitulah. Gak ada orang yang hasut ceria, karena orang ceria kan orang yang bahagia kan. Nah, sementara ini tadi kan justru capek, lelah, letih, mumet. Mana ada orang yang seperti itu bahagia? Rusak, benar-benar rusak berartilahnya dengan hal seperti ini nih ya. Ini bahaya, ini malapetaka bencana yang ke-6 ya. Merusak betul-betul gitu ya, merusak ya dua-duanya tadinya, baik hatinya atau ruhnya atau jiwanya, juga jasad juga akan ikut merasakan letih, capeknya ya karena hasut. Ini bagus nih ya perkataan Ibnu Simak sekali lagi ini ya. Aku tidak melihat orang yang zolim sama dengan orang yang dizoliminya. Ya, aku tidak melihat orang yang zolim sama dengan orang yang dizoliminya. Seperti orang yang hasud. Yaitu, nah seperti ini ya, nafsin zaimin wa aqlin haimin wa ghammin lazimin. Orang yang zolim tapi merasakan hal yang sama, itulah anggapnya sama dengan orang yang dizoliminya. Nah inilah yang terjadi pada orang yang hasud, yaitu nafsin zaimin, dirinya, jiwanya, hatinya, gitulahnya itu merasakan tadinya lelah, capek, letih. Wa aqlin haimin, kemudian pikirannya itu pusing, riut, mumet. Wa ghammin lazimin, dan berada di dalam kemurungan yang tiada henti. Atuh ripuh hirup teh hayo mun disebutna teh naon cek urang mah murukusunu. Cek bahasa Sunda teh raut wajah teh gak pernah terlihat ceria. Gak pernah ya wajahnya itu terlihat apa namanya cerah, ceria, gak ada, mumet wajahnya itu pasti. Itu tidak akan bisa disembunyikan. Itu tidak akan bisa disembunyikan meskipun katakanlah ketika berhadapan berbicara dengan orang, dia tersenyum seperti apa, anggar ketingali, kalau aku mah itu nggak akan bisa disembunyikan, capek hirupnya. Nah itulahnya yang ke-6, jadi kesimpulannya dan hasilnya tadinya, dan dapat apa? Dapat apa? Jangan boro-boro manfaat, berarti sama sekali nggak akan. Dia dengan apa namanya capek, tadinya capek kan seperti ini ya, dapat apa sih? Padahal dia sudah capek. Dapat apa? Apa ada manfaatnya? Apa ada kebaikannya? Nggak ada, justru sebaliknya. Justru sebaliknya, dengan kesimpulannya bahwa dia itu capek, gitulahnya lelah, dan hasilnya adalah dosa. Nah, karena dengan seperti itu maksiat, gitulahnya itu adalah maksiat, itu perbuatan dosanya, hasilnya adalah dosa. Saya ingat yang ini berarti ini ya. Ini bisa jadi, ini bukan bisa jadi. Ini kan salah satu bentuknya seperti ini. Itu yang di surat Al-Ghasyiyah yang di awal. Al-Ghasyiyah yang di awal. Wujuhu yauma izin khasyi'ah. Wujuhu yauma izin khasyi'ah amilatun nasibah. Itu ayat Al-Ghasyiyah ayat 2 dan 3 ya. Ayat ini kan menggambarkan nanti
nanti di akhirat wujuhu yauma izin khosyiah, akan ada nih manusia-manusia yang seperti ini. Wujuhu yauma izin khosyiah, pada hari itu ada wajah-wajah yang muram, tertunduk lesu. Khosyiah artinya, ya wajahnya muram kan tidak ceria, berarti wajahnya muram, tertunduk lesu. Siapa itu kan? Siapa mereka? Amilatun nasibah, amilatun nasibah, orang-orang yang beramal sampai kelelahan. Tah lelah, tuh capek itu di antaranya nih ya. Di antaranya nih seperti ini nih bentuknya. Apalagi kalau juga sampai kepada apa yang nomor 5, sampai melakukan sesuatu. 2 berarti dosanya. 1 dosa hasud yang ada di dalam hatinya, 2 dosa yang dilakukan karena dosa amal yang dilakukan karena dorongan rasa hasudnya. Itu kan 2 macam, 1 amal hati, 1 lagi amal jasad. Kalau Abu Lahab mendabur duri kan amal tangan, tapi kenapa dia melakukan seperti itu? Dia mendaburkan duri itu karena ada hasud di dalam hatinya. Padahal hasudnya sendiri mau dimunculkan jadi amal ataupun tidak hasud sudah dosa. Ya, hasudnya sendiri sudah dosa. Ini diantara salah satunya ini nih, salah satunya nih. Kalau ayat tadinya menyebutkan wujuhu yauma izin khosyiah, nanti di akhirat itu akan ada wajah-wajah muram yang tertunduk lesu. Siapa gitu mereka yang seperti ini? Amilatun nasibah, ternyata bukan orang yang tidak punya amal. Bukan yang tidak punya amal, amilatun nasibah, yaitu orang yang beramal sampai kelelahan. Hari Abu Lahab teh kikituan teh capek, iya tuh. Abu Lahab itu beramal sampai kelelahan. Segala amal yang dilakukannya lah gitunya, semuanya kan untuk mencelakakan Rasulullah SAW. Apa sih dasarnya Abu Lahab melakukan demikian? Hasud. Ya barusan salah satu contohnya yang amal itu, amal yang dilakukan oleh Abu Lahab karena hasud, itu salah satu contohnya melaburkan duri di jalan yang biasa dilalui oleh Rasulullah. Dan banyak, pokoknya semua Abu Lahab itu banyak melakukan hal untuk mencelakakan Rasulullah, seperti nomor 5 ya kan, menyeret Abu Bakar untuk melakukan sesuatu yang maksudnya untuk mencelakakan orang lain, dalam hal ini Rasulullah, kena oleh nomor 5. Dapat teh amal gitu itu amal itu apa namanya, Abu Lahab itu melakukan sesuatu dan hasilnya capek jiwa raga, orang capek nage ruh dan jasad. Hasilnya apa? Wujuhu yauma izin khosyiah amilatun nasibah. Nanti di akhiratnya, apalagi kan Abu Lahab itu sudah jelas ada surat Al-Lahab, seperti apa celakanya Abu Lahab. Ya dialah salah satunya orang yang kena oleh amilatun nasibah. Abu Lahab itu banyak beramal, bukan amal soleh, maksudnya beramal ya, banyak beramal, banyak melakukan amalan. Ya, tapi kan amalannya karena hasud kepada Rasul, sampai matinya dia melakukan sesuatu karena rasa hasudnya. Salah satu, jadi bukan hanya yang seperti ini, artinya ya, bukan hanya yang seperti ini orang yang kena, orang yang disebutkan di dalam ayat tadi amilatun nasibah, bukan hanya yang ini, tapi ini jelas ya akan seperti itu nantinya. Ya, orang yang ada hasud itu akan seperti itu hasilnya. Karena jangankan di akhirat, nanti di dunia lagi guys gitu. Orang yang hasud itu orang yang murung, mumet lah gitunya. Atau rek mumet murung pusing kumahan. Itu yang disebut nanti, kalau saya katakan batur ngiceup wae cek bareng mau ganeng atuh. Ada ngiceup wae sorangan atuh barina ge.
Eta indit ka pasar wae rek naon dia. Naon nih riweuh pokona mah. Ya pastilah akan inilah hasilnya, maka hasilnya adalah capek gituan teh capek mumet itulahnya di akhiratnya sama kan sebetulnya lah kayaknya saya ulangi lagi nih ya. Kalau orang yang apa namanya ya, orang yang masuk neraka itu orang yang seperti apa? Ya, orang yang masuk neraka itu adalah neraka itu siksaan kan? Itulahnya neraka itu kan siksaan. Disitulah tempat apa namanya laknat, bahasa Arab namanya murka Allah terbesar itu kan neraka. Sehingga siksaan Allah di neraka itu tanpa batas disebutnya itulah. Level berapa sih siksaannya gitulah. Andai kalau kita seperti ini kita bayangkan, kita analogikan seperti ini. Kalau kemampuan manusia menahan sakitnya siksaan itu sampai level 2. Level 3 manusia sudah nggak sanggup berarti. Kalau di dunia demikian. Kalau di luar batas kemampuannya, maka manusia ini akan mati. Kalau tidak mati pingsan sudah. Kalau pingsan kan nggak terasa. Berarti sudah sampai ke batas situlahnya. Makanya orang yang mau dioperasikan dibius dulu kan biar pingsan. Setelah pingsan kan dioperasi, dibelek juga nggak merasakan sakit. Nah kalau neraka itu rasa sakitnya neraka level berapa? Level angkana justru. Gak ada angkanya kalau neraka itu rasa sakitnya level berapa, gak ada angkanya. Entah seperti apa. Sementara manusianya tidak akan pingsan apalagi mati di neraka gak ada. Jauh artinya ya, rasa sakitnya itu di luar kemampuan manusia mampu menahannya. Ya itulah neraka. Nah orang yang masuk neraka itu orang yang di dunianya seperti apa? Pasti orang yang di dunianya juga dilaknat. Mana ada di dunianya dirahmati, di akhiratnya dilaknat, penyambung atuh. Atau sebaliknya ya. Kalau di dunianya dilaknat, masa nanti di akhiratnya dirahmati? Di dunianya dilaknat, di akhiratnya dirahmati, masuk surga. Bukan seperti itu ketetapan Allah. Orang yang masuk neraka itu adalah orang yang sejak di dunianya pun sudah dilaknat. Karena di dunia itu kan levelnya rendah. Nanti yang sesungguhnya di akhirat. Gak ada yang di dunianya dilaknat, nanti di akhiratnya masuk surga, itu gak ada. Sementara yang dilaknat pasti disiksa. Di akhirat disiksa, di dunia disiksa nggak? Masa dirahmati disiksa oleh Allah? Orang yang dirahmati itu artinya kan disayangi, dicintai, dikasihi oleh Allah. Disiksa nggak orang yang seperti ini? Orang yang di dunianya dirahmati, nanti di akhirat akan dirahmati lagi dengan yang jauh lebih besar, surga. Jadi kalau orang yang masuk neraka yang seperti apa? Yang ketika di dunianya pun dimurkai, dilaknati, disiksa nggak orang yang demikian? Disiksa. Hanya kebetulan nih yang kemarin di surat Al-Qalam ya. Kalau untuk di dunia Allah itu menyiksanya secara berangsur, sedikit demi sedikit, yang kadang manusianya sendiri tidak sadar. Tete dasar bodoh na jelema teh. Hanya kalau di dunia meskipun orang yang dimurkai oleh Allah, tapi hak lah anggaplah hak mendapat kenikmatan di dunia masih diberi, sehingga kita bisa melihat banyak orang kafir yang hidupnya senang dengan keduniaan ya. Banyak orang kafir yang hidupnya senang yang nisbi, senang yang semu, senang keduniaan. Banyak orang kafir yang demikian. Hakikatnya mereka itu hidup di dalam laknat Allah karena mereka itu durhaka.
oleh Allah itu disiksanya secara berangsur, secara perlahan, tapi akan terus Allah menyiksa sampai dia mati karena dia orang durhaka. Kalau di akhirat gak ada lagi, senangnya sudah gak akan diberikan. Kalau di dunia masih ada. Manusianya saja yang bodoh, tidak bisa tidak bisa merasakan itu bahwa dia itu dilaknat oleh Allah. Sama dulu nih Abu Lahab juga dulu. Abu Lahab juga kumaha. Abu Lahab itu kan sangat kaya. Abu Lahab itu banyak hartanya, senang nggak? Ya senanglah dengan banyaknya harta, dengan kesenangan yang semu nisbi. Hakikatnya Abu Lahab kan hidup di dalam laknat Allah. Dan benarlah Abu Lahab itu disiksa oleh Allah. Takunu kieu nawai kasiksa Abu Lahab deh. Ketika berbuat sesuatu mau mencelakakan Rasulullah ternyata selamat. Nyeri hati nanti Abu Lahab kalau melihat Rasulullah selamat. Tapi hal itu tidak disadari oleh Abu Bakar bahwa itu adalah azab dari Allah. Nah, banyak itunya oleh hal yang dialami oleh Abu Lahab, ya teruslah akan disiksa oleh Allah. Itu yang namanya istidraj. Tapi kan dunia ini bukan hidup yang sesungguhnya. Sehingga orang yang dilaknat, disiksa oleh Allah pun masih ada kesenangan yang Allah berikan kepada mereka. Kalau sudah di akhirat, nggak bisa, nggak ada. Di akhirat itu benar-benar kalau sudah menderita, nggak ada lagi kesenangan. Ya, tapi kan orang yang masuk surga itu, karena surga itu kan rahmat Allah terbesar itu adalah surga. Siapa yang akan masuk surga? Tentunya kan yang dirahmati, yang disayangi, dikasihi oleh Allah. Ketika hidup di dunianya dikasihi, dirahmati, disayangi oleh Allah. Logikanya orang yang dikasihi, dirahmati, disayangi, disiksa nggak oleh Allah di dunia lagi? Moal tuh. Di dunianya pun tidak akan disiksa oleh Allah. Tapi orang yang dilaknat pasti disiksa sejak di dunia. Jadi nggak akan ada yang menyilang gitunya. Di dunianya dirahmati, masa di akhiratnya nanti jadi dilaknat? Di dunianya dilaknat, masa nanti di akhiratnya jadi dirahmati? Kalau orang yang masuk neraka, pasti ketika di dunianya pun itu sebetulnya disiksa oleh Allah. Hanya karakter siksaannya kan tadi itu ya berangsur sedikit demi sedikit. Seringkali manusianya sendiri tidak menyadari bahwa dia hidup di dalam siksaan dari Allah. Karena kalau di dunia masih belum sesungguhnya, masih diberi kesenangan-kesenangan oleh Allah. Hanya kesenangannya yang itu yang nisbi, ya kesenangan semua orang kafir juga banyak yang mendapatkannya. Padahal mereka itu hidup di dalam laknat dan azab Allah. Dan orang yang beriman itu dirahmati, dikasihi, disayangi, tapi ripuh geuning hirupna. Teu ripuh sok tanyakeun orang yang beriman. Tah itu kau mau ningali ieu mah nu ayeuna. Nu ayeuna melihat menurut apa namanya. Nah, ini seluruh dunia sudah melihat lah. Menurut kacamata kemanusiaan nih, penderitaan orang Gaza seperti apa? Mereka merasa menderita kan? Tuh, ada orang Gaza masuk tinggali keceria mereka. Dengan kondisi yang mereka hadapi, mereka merasa menderita enggak? Mereka selalu mengatakan inilah takdir yang Allah tetapkan untuk kami. Mereka mengeluh, enggak. Artinya bagi mereka kan itu tidak enggak merasa sebagai siksaan. Mereka merasakannya sebagai inilah rahmat, inilah kasih sayang Allah yang Allah memberikan kami jalan seperti ini untuk kami mati syahid. Urang mah hayang gitu hese. Ya inilah jalan yang Allah berikan kepada kami ya supaya kami ini mati syahid. Jauh bandingin kita mau mengeluh atau berterima kasih kepada Allah. Kalau kita diberi jalan nih untuk kamu supaya kamu mati syahid, mau apa kita mau mengatakan apa kepada Allah? Tapi orang kafir dasar
Karena kafir itu kan. Mereka tidak mampu, artinya kan mereka tidak mampu menangkap, mereka tidak mampu merasakan azab yang Allah berikan kepada mereka. Karena tadi tanya di ayat surat Luqman berapa, ayat 24-nya, kami memberi kenikmatan kepada mereka tapi sedikit dan sebentar. Artinya Allah masih memberi kenikmatan kepada mereka, padahal mereka hidup di dalam laknat Allah. Tapi nanti di akhirat ya ada lagi kenikmatan sekecil apapun. Bahkan di apa namanya, di ayat mananya yang menyebutkan bahwa orang yang di neraka itu kan tidak diberi istirahat bahkan sedetik saja untuk apa namanya ininya berhenti sedetik saja beristirahat itu dari merasakan azabnya neraka. Makanya sudah nggak ada boro-boro diberi kenikmatan ini mah tuh juga ngarenghap cek urang Sunda mah atuh ngarenghap heula eueuh cik Allah teh aya geus waktuna disiksa di neraka mah tidak ada kesempatan lagi. Nah kembali lagi ke sini nih ya. Nah yang keenamnya barusan ayatnya juga jelas tadinya akan ada yang demikian, wujuhu yauma izin khosyiah. Nanti di akhirat itu akan ada wajah-wajah yang murung, tertunduk, lesu. Ada di dunia naget, tah ayah lu gitu teh di dunia gitu. Orang-orang yang murung gitunya, wajahnya murung, tertunduk, lesu, beri capek, ripuh, yaitu orang-orang yang di dalam hatinya ada hasud. Di akhiratnya gitu, dan di dunia murung, nanti di akhiratnya juga murung. Atau kalaupun di dunia ceria, semu berarti ya seperti orang kafir jelas kan hidup di dalam laknat Allah. Tapi ketika di dunia seolah-olah mereka itu diberi kenikmatan, kebahagiaan, iya itu gitu bahagia, iya. Tapi kebahagiaan yang semu nisbi menipu lo eta teh sigenunya senang itu padahal azab. Yang ketujuh nih, Umyul Qalbi, barurat pisan dinya gening bahaya malapetaka dari hasud kalau ada di dalam hati. Nah kalau Umyul Qalbi teh mata hatinya buta itulahnya. Kalau mata hatinya buta berarti tidak akan bisa melihat dalam tanda kutipnya, bukan artinya jadi melihat gaib, nggak ada yang bisa melihat gaib. Tidak akan bisa power yang nerang genug gitu lah. Tidak akan bisa melihat dengan jelas surga seperti apa, neraka seperti apa. Samar saja terus, bahkan terlihat terbalik. Sehingga geus teu sieun teu ngadege neraka ge. Nah, ada ketinggali neraka ge. Kemudian kalau mendengar surga enggak tertarik, teu kabita, nya ada teu ketinggalieun surga ge. Padahal kan kalau ini contoh nyatanya dulu nih. Ini juga beberapa kali nih ya, karena memang luar biasa nih ya nih Anas bin Nador ketika perang Uhud apa namanya semangatnya luar biasa nih ketika berperang, dan dengan semangatnya itu dia membunuh beberapa orang musyriknya pada waktu perang Uhud, tapi akhirnya dia gugur sebagai syahid waktu perangnya, meninggalnya waktu perang. Jadi ini syuhada Uhud nih, salah seorang syuhada Uhud itu namanya Anas bin Nador. Anas bin Nador ini pamannya Anas bin Malik. Nah, ketika dia menerjang musuh dengan semangat yang tinggi, saya lupa lagi ada sahabat yang bertanya, itulahnya kurang lebih kenapa bisa demikian. Anas bin Nador menjawab, aku sudah mencium aroma surga dari balik gunung Uhud. Tak itu apa mencium itu betul-betul tercium? Ya, ente kan?
Apa surga itu terlihat? Bukan, mana ada orang yang bisa melihat surga. Tapi dengan tetah, kalau ini kan umyul kolbi itu mata hatinya buta. Ajaran Islam atau Al-Quran itulahnya, Al-Quran atau ajaran Islam itu di beberapa ayat menyebutkan itu cahaya bagi hati manusia. Kita bicara orang Islam, orang kafir udah biarkan. Ini orang Islam. Orang Islam itu kan ada Islam, berarti kan di dalam hatinya. Islam itu adalah cahaya bagi hati. Benar, Islam itu hatinya sudah dimasuki oleh cahaya yang namanya Islam. Nah, kalau matanya merem, kalau mata hatinya buta, tetap tunanetra ge beurang anger make tongkat. Ini kalau mata fisik kita lihat seorang tunanetra, padahal siang hari kan terang. Kenapa dia pakai tongkat? Nah, mata hati itu seperti itu, meskipun Islam sudah masuk ke dalam hatinya, karena ada hasud, buta lah mata hatinya. Jadi dia tidak bisa melihat, intinya lah gitunya, tidak bisa melihat surga seperti apa, neraka seperti apa, malah bisa jadi terbalik. Malah bisa jadi terbalik. Pun karena pinarakaeun sumanget nate. Mun kana pisurgaeun nya horeamnya apa namanya hoream males mung tersep geuleuh padahal pisurgaeun. Tapi mun kana pinarakaeun mu sumanget. Aneh gitu ketika disebut neraka teh. Agus teh sieun itu disebutkan neraka ancamannya seperti apa? Kalem hare itu tadi sebutkan ini kieu ini dosa, ini apa nama ancamannya neraka, sieun moal dah kalau sudah baca, buta hatinya nggak akan takut dengan hal seperti itu. Diajakan api surgaeun hoream. Ya, karena dia tidak melihat kalau surga itu seperti ini, mana tuh kitu dah ketingali hoream gak ditunang. Bahkan terbalik kan sebetulnya ada hadis yang ini kan yang nu eta teh anu teh hujibatil jannatu bil makarih wa hujibatin naru bil bisyahawat. Surga pisurgaeun karena bukan surga yang sesungguhnya nanti di akhirat. Ayeuna nyebut surga teh pisurgaeun mah gitulah pisurgaeun nya. Pisurgaeun mah yang terlihat nya. Apa yang disebut pisurgaeun yang terlihat itu adalah al-makarih nu tadi tetepi kahayangeun teu pisurgaeun mah tepi kahayangeun tepi karesepeun malah kesana teh pi kasabeuleun we wa hujibatin nar bisyahawat sementara pinarakaeun tadi ditutup dihijabi dengan hal-hal yang sesuai dengan syahwat kahayang jeung karesep. Kalau mau tinggal di neraka tak sesuai, padahal di belakang itu di balik tirai itu adalah neraka, tapi itulah yang sesuai dengan syahwat takadinya pasti arahna amun kana pinarakaeun resepeun jelema mah. Ya hadis itu sudah apa namanya mengatakan demikian. Neraka lain sih justru resep. Kenapa? Karena yang nerakanya sendiri itu tertutup gitu kan, tertutup oleh hijab, di mana hijabnya ini adalah hal-hal yang sesuai dengan syahwat, dengan al-hawa, dengan kahayang jeung karesep dirina. Padahal kan mengikuti kahayang jeung karesep tapi neraka mana ada mengikuti kahayang jeung karesep ka surga. Karena kalau ke surga mah harus mengikuti Allah, bukan mengikuti dirinya. Ini segera benar nggak kalau saya katakan demikian? Kalau ingin ke surga harus mengikuti keinginan Allah kan, bukan mengikuti keinginan dirinya. Kalau mengikuti keinginannya sendiri, nah itulah jalan menuju ke neraka. Tapi anggar beda memang segitu kumaha tuh karena nerakanya ditutupi dengan hal-hal yang sesuai dengan keinginan dirinya. Sehingga
Ya sehingga yang diikutinya itu, yang dilakukannya itu karena mengikuti keinginannya sendiri, bukan karena taat kepada Allah. Bukan karena mengikuti keinginan Allah, artinya taat kepada Allah. Aku manehna berarti hirup teh mau karep sorangan cek urang Sunda mah asal hayang asal resep da eta kaing jeung resepna itulah yang dilakukan. Padahal tak eta pinarakaeun tinu kitu. Nah ini akibat dari ini ya yang ketujuh adalah umyul qalbi. Hati mata hatinya buta. Padahal di beberapa ayat Qur'annya, di beberapa ayat Allah menyebut Islam ini adalah cahaya bagi hati. Iya, kalau orang yang memasukkan Islam ke dalam hatinya, artinya hatinya itu jadi terang karena ada cahaya. Tapi kalau matanya buta, seperti seorang tunanetra kan siang hari juga tetap gelap. Nah inilah yang membuat mata hati, salah satu nih ya, yang membuat mata hati menjadi buta itu adalah hasud. Kita bicara orang Islam, artinya orang yang hatinya itu sudah diterangi oleh Islam. Islamnya sudah masuk ke dalam hati, caang, terang sebetulnya hatinya, tapi matanya buta. Tetap saja gelap. Seperti seorang tunanetra berjalan tengah hari pun tetap saja mereka itu tidak bisa melihat, bukan karena gelap, tapi karena matanya buta. Iya mah hatena nu kitu teh. Nah kalau mata hati yang buta seperti barusan masalahnya pasti terbalik. Tahun tetep penglihatannya pasti terbalik, titinggalian teh mun kana pisurgaeun geus mah hayang moal resep. Tapi lamun kanu pinarakaeun tah kadinya resep nanti. Tak akibatnya akan seperti itu. Jadi karena pisurgaeun mah hare-hare hoream mau gitu melakukannya. Tapi kalau bukan ketaatan intinya, tapi kalau yang bukan ketaatan semangat, nah, bersemangat mengerjakannya berjam-jam gue mau capek. Pada gitulah pengaruh setan aja dirinya nanti. Nah itu aja yang ketujuh. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, la takun hasidan, janganlah kamu menjadi orang yang hasud. Ini Sufyan Ats-Tsauri ya mengatakan, la takun hasidan, jangan kamu menjadi orang yang hasud. Atau boleh katakan seperti ini ya, jangan menyimpan hasud di dalam hati, bersihkan hasud dari dalam hati. Takun sari al-fahmi liko inuril kolbi liko inuril kolbi gori musyawabin bizulmatin. Tapi janganlah kamu menjadi orang yang hasud, jadilah kamu orang yang iya nasihatnya juga ya. Jadilah kamu orang yang bersegera, orang yang bersegera ya memahami adanya cahaya hati. Bersegera memahami adanya cahaya hati. Jadi apa namanya ya, sadar, tahu bahwa hatinya itu terang, atulah perem dengges caang itu tetong perem atuh. Apalagi buta. Ari nu perem membeureun aya keneh beunta, namun beunta ningali. Kalau ini kan sudah menjadi buta. Kalau orang buta kan bukan merem, matanya terbuka juga tidak terlihat. Bedalah nu perem jeung nu lolong gitu tahnya. Kalau dengan hasud ini bisa sampai buta, bukan hanya memejamkan mata. Janganlah tertipu, tergelincir dengan kebutaan atau butanya hati. Sebetulnya itu hidup dalam gelap. Pan eta justrunya tujuan Allah itu apa namanya? Anu teh dina ayat anu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Justru Allah menurunkan agama Islam itu untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju
cahaya menuju terang, geus caang peureum, geus caang malah lolong, lagi malah buta matanya. Bukan salah Allah, karena Allah sudah menurunkan cahayanya. Dan maksud Allah menurunkan Islam itu mengeluarkan manusia dari gelap menuju terang. Tai terang di dieu teh nu kumaha atuh sing jelas geus ningali surga teh, sing jelas ningali neraka teh. Kalau merem apalagi butanya, seperti inilah ini akibatnya. Yang terakhir, al-hurmanu minal matlubi wal khudlani, diharamkan oleh Allah untuk mencapai apa yang diinginkannya. Seperti Abu Lahab, semua keinginan Abu Lahab terkait Rasulullah SAW gak ada yang tercapai. Allah yang mengharamkannya. Semua keinginan yang didorong karena hasud itu bisa dicapai. Etanu di antara matak capai itu nepi-nepi atuh. Ya Allah mengharamkan apa yang diinginkan karena rasa hasud itu untuk bisa terwujud. Oleh Allah itu akan diabaikan, dibiarkan, dihapus. Dan tidak akan pernah tercapai walayun soru, dan tidak akan pernah ditolong oleh Allah. Orang yang hasud tidak akan pernah ditolong oleh Allah untuk mewujudkan keinginan hasudnya. Nah inilah kemudiannya yang terkenal al-hasudula yasudu. Orang yang hasud itu tidak akan pernah menang. Al-hasudula yasudu. Baheula teh pan anu hasud tara unggul, moal menang, moal nu hasud nepi ka iraha ge. Orang yang hasud itu tidak akan pernah menang karena semua keinginan yang didorong oleh hasudnya itu oleh Allah diharamkan terwujud. Ya, artinya kan pasti capeknya karena semua keinginannya itu tidak pernah akan ada yang terwujud. Gagal lagi kan tempat capek kayak gituan teh. Contohnya Abu Lahab lah. Genah pisan teh contohnya teh Abu Lahab enggak ada satupun keinginan Abu Lahab yang didorong oleh rasa hasudnya. Dia menginginkan Rasulullah itu bagaimana, seperti apa, enggak ada yang terwujud. Oleh Allah diharamkan keinginannya itu terwujud. Nah gitulah, ada 8 semuanya ya. Yang terakhir sekali lagi nih, semua keinginan yang didorong oleh rasa hasudnya itu oleh Allah diharamkan terjadi. Jadi diharamkan terwujud dan oleh Allah pasti dihalangi. Nah dari sinilah kemudian munculnya itu kata-kata yang dulu dijadikan pelajaran akhlak dulu nih waktu anak-anak. Al-hasudu la yasudu. Orang hasud itu tidak akan pernah menang. Karena hasil kan bagian Allah kan. Ya karena menang kalah tepan hasilnya. Dari apa yang dilakukan kan hasilnya adalah kalah atau menang. Nah kalau yang keinginan yang didorong oleh hasud itu maka oleh Allah tidak pernah diwujudkan. Yang kesimpulannya adalah al-hasudu la yasudu. Orang yang hasud itu tidak akan pernah menang. Ya pasti kalah bangkar dan sengklek lah pokoknya mah. Engklek si Abu Lahab. Pada akhirnya akan demikian. Tosah beres tanya berarti ada 8 malapetaka, kerugian, itulah bencana, kerusakan karena hasud. Ada 8 bukan hanya 1, 2. Dan yang pasti kan seperti yang ke-6 tadi, capeknya luar biasa dan hasilnya adalah dosa.